Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga Allah kumpulkan kita pada malam hari ini yang bertepatan pada hari Jumat malam Sabtu pada 17 Syawal 1442 Hijriah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada hari ini penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketenangan hati dan kebahagiaan hati dan ketentraman di dalam kehidupan, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, kemudian hilangnya rasa gundah gulana pada diri seseorang adalah keinginan semua orang. Jika ditanyakan kepada seseorang, pasti seseorang menginginkan hati yang tenang, kehidupan yang nyaman, dan juga tidak dihimpit dengan rasa kesedihan, kegalauan, atau gundah gulana di dalam kehidupannya. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini izinkan kami menyampaikan beberapa faedah atau risalah yang kami sarikan dari kitab Al-Fawaid Al-Mufidah ilal Hayati As-Sa'idah. Beberapa faedah yang bermanfaat yang jika kita amalkan kita akan meraih kesuksesan, kesenangan di dalam kehidupan ini, yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau menyebutkan fa inna rahatal qalbi
wa sururahu wa zawala humumihi wa humumihi huwal matlabu likulli ahadin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya ketenangan hati dan kebahagiaan hati dan hilangnya rasa kesedihan dan gundah gulana adalah tujuan atau semua keinginan seseorang. Seseorang tentunya akan memperoleh kehidupan yang baik dan kesempurnaan di dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Salah satu faktor utamanya adalah faktor agama, faktor religius. Ulun ulangi, seseorang akan memperoleh kehidupan yang baik dan seseorang akan memperoleh kebahagiaan, ketentraman yang hakiki. Faktor utamanya adalah dia hidup beragama, ya, atau seseorang hidup di atas agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh bahagia, sungguh beruntung orang-orang yang berada di atas agama Islam. Kemudian beliau menyebutkan man aslama, orang yang beriman, orang yang beragama Islam. Kemudian juga beliau menyebutkan wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Orang yang Allah cukupkan rizkinya dan orang yang Allah berikan ke lapangan hatinya, yaitu memiliki sifat qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang patut kita garis bawahi pada hadis ini adalah yang pertama yang membuat kehidupan seseorang bahagia adalah ketika dia berada di atas agama, yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau melanjutkan, sebab utama dan sebab yang paling utama atau sebab terbesar yang membuat orang bahagia adalah beriman kepada Allah dan beramal saleh. Sebab utama yang membuat orang memperoleh kebahagiaan, ketenangan di dalam hidupnya adalah dengan beriman kepada Allah dan beramal saleh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah An-Nahl ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Wa lanajziyannahum ajrahum, bahkan sungguh kami akan membalas mereka dengan pahala, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami balas
mereka dengan sebaik-baik pahala atas amal yang telah mereka lakukan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini yang bisa kita ambil pelajaran bahwasannya keimanan adalah kunci utama seseorang meraih kebahagiaan. Keimanan atau seseorang berada di atas agama Islam yang tadi ulun sebutkan. Karena disebutkan oleh para ulama, jika kata Islam disebutkan dengan sendirinya, maka maksud di dalamnya juga al-iman. Tetapi jika Islam dibedakan, kemudian setelahnya disebutkan kata iman, maka di situ maksudnya rukun-rukun Islam, dan juga maksud yang lain adalah rukun-rukun iman. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang seperti apa yang membuat seseorang meraih kebahagiaan? Tentunya keimanan yang membuahkan amal soleh. Keimanan yang membuahkan amal soleh. Dan ini bantahan bagi suatu kelompok yang mengatakan iman itu hanya cukup meyakini saja di dalam hati. Adapun ahlus sunnah menyebutkan makna dari keimanan yang benar adalah tidak hanya meyakini di dalam hati, tetapi juga harus ditetapkan di dalam lisan, ditetapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal soleh. Dan keimanan seseorang ada kalanya menaik atau bertambah, dan ada kalanya keimanan seseorang akan berkurang. Bertambahnya keimanan seseorang ketika dia berada di atas ketaatan, dan berkurangnya keimanan seseorang ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan bermaksiat, melakukan salah satu dosa besar, maka orang tersebut pada hakikatnya imannya sedang lemah. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada ayat tadi, amal soleh yang tidak didasari dengan keimanan maka sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir percuma mereka melakukan sedekah, percuma mereka menolong seseorang, melakukan amal kebajikan yang secara kasat mata terlihat baik. Dia menginfakkan hartanya, tetapi tidak ada keimanan di dalam hatinya, maka sia-sia. Kemudian orang yang memiliki keimanan yang tidak dibarengi dengan amal soleh, maka keimanan tersebut belum sempurna. Keimanan dia belum sempurna. Maka pada ayat ini keimanan yang membuahkan amal soleh. Kemudian disebutkan di dalam disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, amal soleh tidak hanya terlihat secara zahirnya saja. Fulan, masya Allah, ibadahnya secara zahirnya, sholatnya selalu di masjid, kemudian atau di musola, sholatnya selalu berjamaah. Kemudian si fulan tilawahnya tidak pernah absen, dia selalu menyempatkan membaca Al-Quran, sekian lembar, sekian juz. Si fulan juga melakukan ibadah puasanya, sedekahnya. Maka amalan-amalan ini, amalan-amal soleh ini pada zahirnya
bagus. Tetapi amalan-amalan ini menjadi sempurna dan bahkan meningkatkan keimanan seseorang ketika amalan-amalan tersebut dibarengi dengan memperbaiki hatinya. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan hasil amal soleh, kemudian dari amal soleh tersebut tidak hanya zahirnya saja ibadahnya, tetapi dibarengi dengan amalan ibadah hatinya yang memperbaiki hatinya, yaitu dibarengi juga dengan akhlaknya, maka sesungguhnya orang-orang inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka ada hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang orang yang bangkrut, al-muflis, yang mana disebutkan para sahabat mengatakan orang yang muflis adalah orang yang bangkrut, tidak memiliki harta, yang terjerat dengan hutang. Kata Rasulullah SAW, tidak. Akan tetapi orang yang bangkrut adalah sebenarnya dia di masa hidupnya di dunia dia selalu sedekah, dia selalu sholat, tetapi amal ibadah ini tidak memperbaiki, atau amal ibadah ini tidak menjadi al-muslihah liqulubi, tidak menjadikan baik hatinya, bahkan akhlaknya tidak tampak kalau dia menunjukkan ahli ibadah. Wal iyaz billah. Maka orang ini, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang bangkrut, yang mana amal kebajikannya akan berpindah kepada orang-orang yang dia zalimi semasa dia hidup di dunia. Wal iyaz billah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, maka pada hakikatnya dalam kondisi apapun dia, dalam keadaan apapun dia, senangnya, dukanya, bahagianya, sengsaranya dia akan berada pada kehidupan yang bahagia. Dalam kondisi apapun dia akan terus bahagia. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan tentang hal ini. Rasulullah SAW bersabda, baik. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Nabi Muhammad SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan segala urusan orang-orang yang beriman. Karena setiap segala urusan mereka, inna amrahu kullahu khair, setiap perkara mereka, setiap urusan mereka selalu dipenuhi dengan kebaikan. Ketika mereka ditimpa atau ketika mereka diberikan suatu nikmat, maka mereka bersyukur, dan atas syukur mereka maka mereka mendapatkan kebaikan. Dan ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tidak mereka senangi, kemudian mereka bersabar, maka atas kesabarannya mereka mendapatkan kebaikan. Dan ini tidak didapati
di dalam hati-hati orang yang beriman. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ulangi. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang membuahkan amal soleh atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, mereka selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika mereka mendapatkan kenikmatan, mereka mendapatkan kebaikan, mereka gunakan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya apa yang mereka dapati, apa yang mereka peroleh berupa jabatan, berupa istri yang soleha, berupa anak-anak yang soleh, yang taat, harta yang mereka dapati, itu semua hanya milik Allah. Dan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya diucapkan di dalam lisan, tapi mereka semakin diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang inilah yang akan mendapatkan di dalam hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Kemudian orang yang berikutnya, kondisi orang-orang yang beriman ketika mereka mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang tidak mereka sukai. Mereka tidak menggerutu. Mereka tidak berkeluh kesah kepada para makhluk. Mereka tidak bersedih atas cobaan yang Allah berikan kepada mereka, tetapi mereka senantiasa bersabar dan berusaha meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diangkat cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Maka atas sabarnya mereka, atas mereka tidak berkeluh kesah kepada makhluk, maka tentunya mereka akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi kita Ya'qub alaihi salatu wassalam. Beliau hanya mengadu dan berkeluh kesah, bersedih, mengadukan kesedihan beliau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah sebutkan di dalam surah Yusuf alaihi salatu wassalam, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Yusuf, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanyalah mengadu dan berkeluh kesah, segala kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Nabi Ya'qub, begitu besar ujian yang Allah berikan kepada beliau. Mulai dipisahkan dari putra beliau yang tercinta Nabi Yusuf. Kemudian di akhir-akhirnya sampai kesusahan mencari makan dan seterusnya. Bahkan beliau sampai penglihatannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ujian yang beliau rasakan, tetapi beliau hanya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus, dan ini yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak hanya berkeluh kesah melalui media sosial, diposting rasa sakit atau dan seterusnya, tetapi mereka hanya berkeluh kesah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
adalah poin yang kedua, al-ihsanu ilal khalqi bil qawli wal fi'li wa anwa'ul ma'ruf. Yang kedua adalah yang membuat kita bahagia adalah agar kita senantiasa berbuat baik kepada makhluk, baik secara perkataan ataupun secara perbuatan, dan juga melakukan berbagai macam kebaikan kepada manusia. Baik. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nisa, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Pada surah An-Nisa pada ayat yang ke-114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian, yaitu berbuat baik kepada manusia, mengajak perdamaian, maka wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, barang siapa yang berbuat demikian yang hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka sungguh kami kelak akan memberikan kepada mereka, orang-orang yang berbuat kebaikan tadi, pahala yang sangat besar atau ganjaran yang sangat besar, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Allah akan balas langsung tunai, baik dia di dunia ataupun di akhirat. Ketika seseorang berusaha berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik kepada keluarganya, kepada guru-gurunya, kepada murid-muridnya, dia tanamkan akhlak yang baik kepada murid-muridnya, dia senantiasa ingin melakukan perdamaian kepada seluruh manusia, maka tentunya manusia pun akan bersikap baik kepadanya. Manusia pun akan bersikap baik kepadanya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Ketika dia berusaha senyum misalkan, salah satu akhlak terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika dia bertemu saudaranya, dia tidak berbuka masam, dia menyapa saudaranya, dia ucapkan salam. Wa taqra'us salam, dia ucapkan salam, baik kepada orang yang dia kenal maupun yang tidak kenal. Selama dia mengetahui si fulan adalah orang yang beriman, orang Islam, ucapkan salam. Maka tentunya orang pun akan memiliki kesan yang baik kepada dia. Dengan dia suka senyumnya, dengan dia suka menebarkan senyum, menebarkan salam. Maka pada ayat ini kunci kebahagiaan seseorang adalah senantiasa berbuat baik kepada sesama makhluk, kepada manusia, dan juga termasuk berbuat baik kepada hewan, berbuat baik kepada hewan, kepada kucing, ataupun binatang-binatang ternak kita.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan perkataan beliau rahimahullahu taala pada atau yang berkaitan tentang ayat ini. Beliau menyebutkan wa min asbabil lati tuzilul hammi wal ghammi wal qalaq, dan sebab yang kedua yang menghilangkan rasa kesedihan dan gundah gulana dan rasa cemas adalah al-ihsanu ilal khalqi bil qawli wal fi'li, berbuat baik kepada makhluk baik secara perkataan maupun perbuatan, wa anwa'ul ma'ruf, dan segala macam kebaikan, wa kulluha khairun wa ihsanun, dan segala di dalamnya yang mendatangkan kebaikan dan berbuat baik kepada seseorang. Maka jika orang-orang beriman yang mereka melakukan ini semua, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencegahnya dari orang-orang yang berbuat buruk kepadanya. Dalilnya tadi telah kita sebutkan, dan secara umum di sini disebutkan wal khairu yajlibul khair wa yadfa'us syarr. Kaidah mengatakan kebaikan pasti akan mendatangkan kebaikan, dan juga amal baik yang kita berikan, perbuatan baik yang kita berikan kepada saudara kita secara tidak langsung mencegah kejahatan, menjauhkan kejahatan. Ya. Coba kita terapkan dari sekarang. Kita berikan hadiah kepada orang-orang yang kita cintai, sekalipun hadiah tersebut mungkin ya biasa, tidak terlalu mewah, tidak terlalu mahal, tetapi coba kita berikan hadiah secara cuma-cuma. Ya, kita berikan hadiah, bukan ada unsur tertentu, Pak. Berikan hadiah, ya. Hadiah yang layak, yang baik. Kita berikan kepada istri kita, pasti senang dia, pasti juga dia akan balas dengan kebaikan. Ya. Tetapi tidak modus, Pak. Hadiah yang bujur-bujur, hadiah yang tulus berikan kepada istri kita. Ya. Hadiah yang terbaik. Tidak harus yang mahal. Bisa dibelikan tas, bisa dibelikan jilbab, mukena, yang semampunya kita. Tidak harus yang mahal. Karena Rasulullah SAW bersabda, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jadi al khairu yajlibul khair wa yadfa'us syarr. Kebaikan akan mendatangkan kebaikan, dan kebaikan akan mencegah keburukan. Ya. Kebaikan akan mendatangkan kebaikan, dan keburukan dan kebaikan akan mencegah keburukan. Ya. Misalkan, mohon maaf, kita memiliki tetangga yang selama ini mungkin selama hidup bertetangga mungkin kita ada cekcok sedikit. Maka kita mulailah dari kita. Mulailah dari kita yang memberikan kebaikan. Kita sapa dia, kita doakan dia di dalam ghaib, doakan kebaikan dia. Atau kita berikan hadiah. Mungkin kalau sungkan kepada dia, kita bisa berikan kepada anaknya, dan seterusnya. Insya Allah dengan kita melakukan kebaikan kepada makhluk, maka tentunya kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, 2 poin pada malam hari ini. Yang pertama adalah iman dan amal soleh. Yang kedua adalah berbuat baik kepada manusia, baik secara perbuatan maupun secara perkataan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datangnya dari ulun pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.